terus aku srek, aku tarik, terus aku srek, terus aku srek, 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 srek. Oke, assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini aku mau review settingan aku yang udah berhasil. Settingan karbu aku yang baru saja berhasil aku lakukan. Nah, jadi kemarin yang mungkin kalian pasti pernah lihat lah, review aku yang tentang masalah terbesar PE2842 dan review busi bridge di Satria FU. Nah, di situ kalian kalau udah nonton pasti kalian pernah lihat ya, dimana motor aku itu langsamnya berebet gitu ya. Langsamnya itu berebet. Padahal posisinya di situ aku tuh pakai pilot jet 35 ya. Aku pakai pilot jet 35 dan itu apa ya? Bukan pilot jet 35 itu menurut aku pilot jet yang sangat kecil ya gitu. Tapi kok berebet begitu. Nah, jadi gejala motor aku itu dihidupkan berebet. Nah ya kan, bahkan di review yang busi bridge itu motor aku mati gitu ya, langsamnya berebet terus mati. Nah, pilot jet 35 loh tapi bisa berebet. Nah itu gimana coba ya kan. Aku sangka itu ada masalah di bagian karbu. Memang iya sih, di setelan anginnya itu memang nggak nyampe setengah. Nah tapi anehnya itu kenapa bisa berebet begitu. Nah kemudian aku cek kan karbu yang aku bongkar, terus aku cek spuyernya dan ternyata ya itu terjawab sudah rasa curiga aku di review aku ya yang kemarin tentang masalah terbesar PE28 yang part 1-nya. Nah di situ terjawab ya, ternyata setelah aku cek spuyernya, pilot jetnya itu ya, terutama aku cek, ternyata bener, yang aku beli itu spuyernya KW bro. Pantas aja aku kan cek pilot jetnya lah besar, padahal itu ukuran 35 tapi lubangnya itu setara dengan ukuran 40. Wajar aja berebet gitu kan. Nah pantas lah aku tes di motorku malah mati-mati. Nah kemudian aku coba balikkan lagi ke ukuran pilot jet 35 yang model yang ini ya, yang bawaan punya aku ya. Nah jadi sebenarnya cirinya itu gampang, ciri nandainya itu gampang antara pilot jet yang ori dengan yang KW. Yang ori itu dia mulus sentosa pokoknya. Kalian lihat pokoknya mulus terus ringan. Nah sementara pilot jet yang ori itu kalau kalian lihat dia biasanya itu ada dia macam bekas bubutan seperti itu. Dia ada garis-garis gitu, kayak bekas bubutan. Nah itu dia ada garis-garis gitu. Ada juga yang enggak, tapi yang paling ketara itu lihat dari bahannya kayak gimana dan lihat juga beratnya seperti apa. Nah kalau yang ori itu jelas dia lebih berat ketimbang yang KW. Nah jadi yang kemarin itu yang aku beli itu ternyata KW. Jadi aku balikkan ke ukuran yang 35 yang originalnya. Nah aku pasang pakai yang ukuran 35 belum langsung pas itu. Yang pertamanya mungkin karena mesin aku panas. Jadi aku tes itu ya normal-normal aja. Tapi memang setelan anginnya itu lebih kecil lagi daripada yang kemarinnya yang aku pakai pilot jet 35 KW itu. Nah jadi dari ketutup itu dibuka sedikit saja. Nah itu tidak boleh terlalu terbuka, tidak boleh terlalu ketutup. Kalau terlalu ketutup langsamnya nggak stabil. Kalau terlalu terbuka malah ngok dia. Nah begitu. Jadi dia harus pas, barulah dia bisa spontan. Tapi pas besoknya aku tes itu justru malah dia malah ngok lagi gitu. Nah ternyata dia minta ukuran yang 36. Nah jadi bukan 35, dia mintanya ke 36. Jadi agak
yang pilot jet aku itu yang 35 itu agak aku rojok sedikit. Aku pasang senar gitar kan, aku masukkan, aku colok-colok ke dalam, terus aku tarik gitu, tarik nah, kira-kira dia lubangnya agak besar sedikit. Nah, baru aku tes, pasang, pas. Nah, kemudian setelah aku servis besar, justru settingannya berubah semua, berubah total. Nah, jadi untuk yang kemarin itu aku pakai pilot jet 42, main jet 130 dan pakai jarum bawaan PE28 yang J6ZG. Nah, itu untuk bawahannya ngok. Untuk bawahannya ngok, untuk atasannya itu enak begitu. Jadi aku coba amplas bagian tengahnya, dan barulah bisa pas begitu, barulah dia bisa pas. Nah, jadi pakai pilot jet 42, main jet 130, pakai jarum PE28 original, tengahnya di amplas, pas. Tapi aku lihat businya itu agak hitam. Terakhir aku turunin lagi pilot jetnya pakai 40, pilot jet 40. Setelan anginnya malah aku pakai 2 putaran. Ini sekarang aku pakai 2 putaran. Nah, jadi pilot jet 40, main jet 130 tetap. Rojokan ya, main jetnya rojokan ya, ukuran 130, nggak tahu 130 atau 132. Mungkin kalian yang pernah tonton review aku di setting karbo PE28. Nah, di situ aku pakai 130, itu modelnya rojokan. Nah, dan itu enak gitu ya, enak. Setelah aku amplas, nah begitu. Jadi ternyata baru aku tahu tipsnya. Ternyata pilot jet itu kan sangat mempengaruhi sama setelan, sangat saling berpengaruh terhadap setelan angin gitu. Nah, jadi kalau misalkan bawahannya ngok, itu bukan pilot jetnya yang diperbesar begitu. Nah, memang benar kalau bawahannya ngok itu pilot jetnya mungkin kekecilan gitu. Tapi pakai pilot jet yang sesuai, entah ukuran 38 minimal, itu bisa, itu sudah bisa. Nah, pakai 40 juga bisa. Nggak melulu kalau bawahnya ngok itu harus pilot jet yang dibesari begitu. Jadi ternyata pakai pilot jet kecil pun, yang pas pun, yang kecil lah, yang kecil ya, tapi yang pas ya, yang sesuai dengan motor ya, karakter motor ya, jangan terlalu kekecilan juga. Nah, jadi lebih bagus pakai pilot jet yang kecil, namun setelan anginnya itu 1,5 sampai 2. Nah, paling mentok tuh 1,5, paling kecil, jangan kurang dari itu. Kurang dari itu justru malah bikin motor kalian itu ngok. Bukan ngok, maksudnya berebet, langsamnya nggak stabil. Nah, antara berebet sama langsam nggak stabil, itu aja, itu dua. Jadi lebih bagus kalian tuh pakai setelan angin tuh 1,5 putaran atau 2 putaran begitu. Dan pilot jetnya itu pakai yang kecil nggak masalah, karena itu hanya membantu di langsamnya doang begitu. Sisanya kalau kalian tarik gas sedikit saja, itu udah jarum yang main. Nah, jadi itu udah jarum yang main. Nah, makanya setelah aku tahu, ternyata aku tarik gas kok ngok, itu ternyata di jarumnya, bukan di pilot jetnya yang kekecilan. Makanya sekarang aku turuni pakai pilot jet 40, dan itu irit banget. Itu bisa nyampe 40 km per liter ya, 40, antara 38 sampai 40 km per liter. Itu pakai pilot jet 40, main jet 130 normal. Nah, jarumnya itu nggak aku amplas sedikit, bagian tengahnya, tengah agak ke atas dikit gitu. Nah, jadi itu nanti dia kalau kalian tarik gas itu enak gitu. Jadi itu di jarumnya yang main, bukan di pilot jetnya begitu. Mungkin banyak orang yang salah paham, pilot jetnya makin dibesari, yang ada businya makin hitam. Bukan tarikannya enak, tarikannya enak, tapi dia enaknya enak karena keborosan BBM begitu.
Nah, kalau misalkan dari jarumnya itu enaknya itu ya dia langsamnya stabil. Begitu kalian tarik, nah itu yang main kan udah jarum. Nah, jadi ketika kalian tutup gas kalian, itu yang main itu pilot jet, murni pilot jet semua. Ketika kalian tarik gas, itu udah yang main jarum. Nah, gitu. Jadi kalau kalian ngok gini, kalian tarik ngok, berarti itu di jarumnya yang kurang runcing. Nah, jarumnya itu yang harus diamplas. Nah, begitu. Setelah itu barulah kalau kalian ketemu settingannya yang udah pas, itu di amplas sedikit-sedikit aja, diamplas sedikit sampai kalau kalian tarik gas itu udah nggak ngok lagi, begitu. Nah, oke, kita coba tes langsamnya kayak gimana nih punyaku. Kalau pilot jet dan main jetnya itu sesuai, dia knalpotnya itu wangi dan asapnya itu dia nggak bikin pedih ya, bikin nggak pekat di hidung, nggak bikin pedih di mata, begitu. Ini kita lihat langsamnya stabil nih. Ya, nah langsamnya stabil. Maaf nih hujan. Nah langsamnya stabil aja situ aja. Langsamnya stabil dan knalpot tuh nggak berasap. Itu dia kalau settingannya itu pas. Nah, apalagi kemarin aku barusan servis besar, itu ringnya itu udah diganti ya, ring sehernya itu udah diganti. Jadi jos lah pokoknya, nggak ada asap-asap, nggak ada merokok, nggak ada. Paten itu bro. Oke, selanjutnya kita cek businya. Ya, kalian bisa lihat sendiri, businya merah bata bro, merah bata businya. Nah, businya merah bata, tandanya settingannya pas. Nah gini, nah ini dia baru settingannya pas. Nah tapi ini ya perlu perhatian juga bahwasanya busi bisa merah bata seperti ini karena aku udah pakai packing satu lapis ya, bukan karena motor aku habis servis besar atau settingannya yang pas gitu. Biasanya settingan pas pun belum tentu businya bisa merah bata seperti ini. Nah karena apa? Karena pakai packing satu lapis itu sangat mempengaruhi kompresi gitu ya.
Nah, jadi motor itu sebenarnya, ya, mungkin banyak orang yang nggak paham. Motor itu sebenarnya dari pabrikannya itu dia sudah menyesuaikan motor ini mau diproduksi di dia menyesuaikan dengan lingkungan di mana motor ini diproduksi seperti itu. Jadi bagi motor yang mungkin bagi lingkungan yang mungkin belum terlalu banyak BBM oktan tinggi, ya kan, otomatis kompresinya juga agak dituruni. Apalagi ini motor lama, dimana rata-rata orang pakainya premium, pertalite gitu, premium bahkan. Nah, makanya ini motor bisa dipakai premium karena kompresinya yang tidak terlalu tinggi begitu. Untuk motor-motor zaman sekarang ya minimal harus Pertamax lah. Kalau untuk motor ini premium pun bisa begitu, karena memang dirancang kompresinya tidak terlalu tinggi karena packing itu tadi. Tapi karena packing aku lepas pakai 1 lapis doang, jadi otomatis mau nggak mau harus pakai Pertamax gitu. Minimal harus Pertamax, jangan Pertalite, jangan premium lagi begitu. Supaya apa? Supaya menunjang performa motor juga, dan juga bisa menghindari ngelitik dari motor aku ini gitu. Motor yang udah kompresi tinggi lah rata-rata itu minimal harus Pertamax begitu. Oke, jadi mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf. Jika kalian suka jangan lupa like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel aku terus supaya bisa sharing-sharing bareng dengan kalian, ya kan, sharing-sharing tentang ilmu-ilmu seputar motor Satria EPU. Nah, oke. Terima kasih, ini saja yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.